Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita di sini kembali lagi dengan saya mata pelajaran gambar teknik mesin ya. Baik. Di sini siapa yang nggak hadir ya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Pak. Ya udah absen aja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Nama Bapak siapa ya, Pak? Otong Sudrajat yang hadir, Pak. Sakit. Siapa? Otong Sudrajat. Otong Sudrajat. Ya udah. Apa? Nah, ini kita absen aja ya. Baik. Yang pertama ada Dinan. Apakah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fajar Al-Farisi. Hadir, Pak. Faik Iksan. Hadir, Pak. Wilda Zahrotul. Hadir, Pak. Imam Adin, apakah hadir, Imam? Hadir, Pak. Hadir. Ada, Pak, bersama saya, Pak. Satu device, Pak. Oh iya ya. Altaf Aulia. Hadir, Pak. Talita Marcella. Hadir, Pak. Baik. Ya tampaknya semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Gimana? Kalian sudah siap belum untuk masuk materi baru di mata pelajaran gambar teknik mesin? Siapa? Siap, Pak. Ya kita langsung aja ke materinya ya. Saya izin share screen. Baik, Pak. Bentar nih. Apakah terlihat jelas ini share screen dari saya? Terlihat, Pak. Baik ya. Materi kita kali ini adalah dasar-dasar perintah AutoCAD. Di sini apakah ada yang sudah pernah menggambar di aplikasi AutoCAD? Belum, Pak. Kalau saya belum, Pak. Tapi saya pernah dengar, Pak, AutoCAD. Sama, Pak. Saya juga belum pernah, tapi pernah dengar dari kakak-kakak, Pak. Oke, mungkin ya kata-kata di sini pada belum familiar ya dengan AutoCAD. Kita langsung masuk aja ke materinya. Baik, adapun tujuan pembelajaran di mata pelajaran ini yaitu setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami prinsip dasar AutoCAD, memahami perintah yang digunakan dalam penggunaan aplikasi AutoCAD, memahami cara menggambar atau mengedit gambar AutoCAD, dan yang terakhir adalah memahami cara menyimpan file AutoCAD. Nah, jadi kalian ini setelah pembelajaran itu diharapkan bisa menguasai ini ya. Yang pertama, di sini ada pengertian dari AutoCAD. AutoCAD adalah singkatan dari Automatic Computer Aided Design, artinya merancang berbantu komputer secara otomatis. AutoCAD merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas atau program untuk bermacam-macam keperluan menggambar di layar komputer sesuai dengan disiplin ilmu yang dikehendakinya. Misalkan, untuk keperluan menggambar teknik mesin, arsitektur, elektro, dan semacamnya. Nah, jadi yang menggunakan aplikasi AutoCAD ini bukan kelas kalian doang ya. Jadi ada juga kejuruan-kejuruan yang lain yang menggunakan aplikasi AutoCAD ini. Nah, prinsip dasar AutoCAD itu baik, kita masuk ke prinsip dasar AutoCAD ya. Yang pertama yaitu koordinat,
AutoCAD menggunakan sistem koordinat Kartesian, yaitu yang X, Y, dan Z. Mungkin kalian juga udah tahu ya. Untuk menentukan posisi objek dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, ada 3 jenis koordinat. Di antaranya yang pertama absolute koordinat, yaitu posisi objek berdasarkan titik asal, yaitu 0.0. Yang kedua, ada relatif koordinat, yaitu posisi relatif terhadap titik sebelumnya menggunakan simbol. Dan yang terakhir, polar koordinat, yaitu posisi berdasarkan sudut dan jarak relatif terhadap titik sebelumnya. Yang kedua, ada perintah dasar di AutoCAD ya. Yang pertama itu line. Line itu perintah untuk membuat garis. Nah, jadi kalau kalian mau membuat garis, kalian tinggal cari option line. Yang kedua, ada circle, yaitu fungsi circle itu untuk membuat lingkaran. Yang ketiga itu perintah rectangle, itu fungsinya untuk membuat persegi panjang. Yang keempat ada erase, yaitu untuk menghapus objek. Jadi kalian kalau udah menggambar nih, terus kalian salah gitu ingin menghapusnya, lalu kalian menggunakan perintah erase ini ya. Terus lanjut ada perintah trim, yaitu memotong bagian objek yang tidak diperlukan. Jadi kalau kalian udah menggambar dan ada yang lebihnya itu, nah itu kalian bisa menggunakan perintah trim untuk memotong bagian objeknya itu. Dan yang terakhir itu ada extend, yaitu fungsinya memperpanjang garis hingga ke objek lain. Jadi kalau misalkan kalian sedang membuat garis, misalkan membuat persegi deh, ketika perseginya itu nggak nyampe ke garis ujung perseginya itu, kalian tinggal menggunakan perintah extend untuk memperpanjang garis sampai ke objek yang depannya gitu. Baik, yang ketiga di sini ada object snap atau off snap ya. Jadi fitur ini membantu memilih titik tertentu pada objek, seperti titik tengah, ujung, atau pusat lingkaran. Lalu kalian mengaktifkan off snap juga untuk akurasi gambar. Yang keempat itu ada layer. Layer digunakan untuk mengorganisasi objek berdasarkan kategori atau fungsi, seperti layer untuk dinding, pintu, atau dimensi. Layer ini memungkinkan kontrol visibilitas, warna, dan jenis garis. Lalu lanjut ada modifikasi objek. Modifikasi objek itu adalah perintah seperti move, rotate, scale, dan mirror, digunakan untuk memodifikasi objek yang sudah digambar. Jadi kalau kalian udah menggambar objek lalu ingin dipindahkan gitu, pilih perintah move. Kalau kalian misalkan membuat apa ya contohnya, trapesium, tapi posisinya tegak lurus. Nah, kalau kalian ingin jadi sejajar, itu tinggal pakai perintah rotate ya. Nah, kalau kalian menggambar tapi tidak sesuai ukurannya, kalian bisa menggunakan perintah scale. Dan untuk perintah mirror itu ketika kalian ingin mencerminkan objek itu yang kalian gambar. Terus selanjutnya ada skala atau scaling. Skala ini mempengaruhi ukuran gambar. Pastikan skala sesuai untuk presentasi dan pencetakan. Yang ketujuh ada dimensi atau dimensioning. AutoCAD juga menyediakan fitur untuk menambahkan dimensi panjang, sudut, atau radius, dan radius, guna memberikan informasi ukuran pada gambar. Lalu lanjut ada zoom dan pan. Zoom dan pan ini mempermudah navigasi dalam gambar yang kompleks. Jadi kalian kalau misalkan gambarnya kejauhan nih, terus kalian pengen mendekati, kalian pakai zoom. Terus yang terakhir ini ada shortcut untuk keyboard ya. Saat kalian lagi menggambar nih, kan ribet pakai mouse gitu untuk ngegerakin kursornya ke option. Nah, jadi AutoCAD juga ada shortcutnya nih buat mempercepat pekerjaan. Misalnya kalian tinggal ketik aja keyboard kalian, ketik L, nanti
nanti bakal otomatis ke command line gitu. Kalau ketik C bakal ke command circle, ke command E bakal ke command erase atau ke command bisa TR itu buat trim ya, dan lain-lain masih banyak juga. Nah, yang terakhir ini ada undo dan redo. Nah, undo ini untuk membatalkan perintah terakhir. Jadi kalau kalian udah menggambar nih salah, jadi kalian bisa mengundunya gitu, kayak Ctrl Z gitu. Tapi ini undo bentuknya. Dan yang terakhir ada redo. Redo ini untuk mengembalikannya. Jadi ketika kalian kepencet undo nih, bisa dibalikan dengan redo ya. Baik, selesai. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silahkan. Kalau AutoCAD tuh bisa untuk membuat animasi gitu nggak, Pak? Kayak misalkan kita bikin roda, terus rodanya tuh mau digelindingin, bisa nggak, Pak? Ya, kalau untuk membuat animasi sih kayaknya belum bisa ya. Cuman kalau buat gambar modeling 3D-nya itu bisa pakai aplikasi AutoCAD. Setahu saya itu kalau mau bikin animasinya itu pakai software yang lain ya, bukan di AutoCAD-nya. Sepengetahuan saya semasa kuliah ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, benar. izin waktunya Pak. Boleh, Bang Muhammad Fajar, tolong di on camin dulu kalau mau bertanya. Gelap Pak di saya. Oh, gelap ya. Mati lampu ya sana ya? Maaf Pak. Ya. Listriknya belum dibayar Pak. Silahkan aja. Izin Pak bertanya untuk tadi kan Bapak sempat bilang gambar 3D modeling. Nah, kalau untuk di AutoCAD itu bisa menggabung-gabungkan gambar nggak Pak? Misalnya kita bikin roda digabungkan dengan asnya di assembling gitu lah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, bisa ya jawabannya. Karena salah satu tugas akhir juga saya dulu waktu kuliah tuh saya disuruh menggambar 3D dan itu harus diassembly. Itu gambar komponennya itu harus berapa komponen? Harus 10 komponen kalau nggak salah tuh. Nah, itu harus diassembly. Jadi bisa ya untuk menggabungkan. Nah, di sini tuh saya mau mendemonstrasikan sedikit nih tentang aplikasi AutoCAD yang tadi saya bilang ya. Saya jadi presentasi lagi ya, kayak maksudnya share screen lagi. Baik, Pak. Ya, baik. Jadi seperti yang saya udah bilang tadi ya. Nah, di sini tuh ada option line, circle, lalu di sini ada erase, terus ada trim juga. Nah, kalau kalian ingin membuat garis, kalian pencet option line di sini. Tinggal pencet nih di sini, lalu kalian mau bikin kemana gitu. Ada panjangnya juga di sini. Lalu kalau kalian ingin tegak lurus ya, ini ada option di sini. Settingan di sini, kalian pencet nanti ini akan 90 derajat. Tegak lurus lah pokoknya. Nah, kalau untuk circle di sini dan circle juga banyak, juga ada radius, diameter, 2 point, 3 point. Nah, yang saya singgung tadi tentang shortcut itu kalian tinggal ketik aja tinggal ketik di keyboard misalkan L. Nah, ini udah otomatis line. Kalau kalian pencet C, ini udah otomatis circle. Ini bisa diatur radiusnya berapa ya, diameternya. Nah, yang dimaksud tadi trim tuh ini nih. Untuk menghapus objek yang melebihi. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau bedanya trim dengan erase itu apa sih? Nah, kalau erase itu kelihatan ya. Erase itu langsung semua satu garis itu hilang semua, nggak kayak trim. Kalau trim cuma bagian yang melebihi aja. Nah, gitu.
Soalnya ini nyatu nih, nempel. Nah, kalau untuk yang tadi yang undo tuh bisa di undo ya, di Ctrl Z. Kalau untuk redo tuh bisa di sini. Ada ya. Kalian juga bisa mengukur di sini ada option dim ya. Dim tuh dimensi yang tadi saya bilang dimensioning. Jadi kita tahu ukuran ini berapa. Nah, kalau untuk 3D modeling itu kita harus ganti dulu di sini. Jadi 3D modeling itu ini 2 dimensi. Kalau 3D modeling itu lebih rumit ya. Ya udah cukup mungkin dari apa ya simulasinya ya. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya cukup, Pak. Dari saya juga cukup, Pak. Baik, kalau cukup, saya ingin kalian membuat kelompok ya. Membuat kelompok untuk mengobservasi tentang atau mendalami tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Karena waktunya tidak cukup, saya akan tanya dan menagih hasil kelompok kalian minggu depan. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan pimpin doa penutup oleh salah seorang. Baik, mungkin saya yang memimpin ya. Boleh. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Mungkin saya cukupkan ya. Saya tutup. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.